Halo semua, kembali lagi bersama saya Andri dalam pembelajaran dasar pemrograman sebagai acuan bagi rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi di kampus Universitas Bina Sarana Informatika. Rekan-rekan bisa menghubungi saya melalui Facebook page Akademi Belajar ataupun Instagram akademi.belajar maupun di Twitter akademi_belajar. Serta materi-materi yang ada di video ini nantinya juga akan dibuatkan dalam bentuk file dan diupload di blog akademi-belajar.blogspot.com. Baik, pada video kali ini kita akan membahas mengenai perintah percabangan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kita langsung saja. Yang pertama, apa itu percabangan? Nah, ini perlu rekan-rekan pahami terlebih dahulu. Ini adalah bentuk umum dari perintah percabangan menggunakan if pada pemrograman Python. Ada yang if, ada if else, ada if elif else. Pernyataan if sendiri sebenarnya berhubungan dengan boolean, yaitu perintah di mana pernyataannya bernilai true atau false, bernilai benar atau salah. Ketika dia sesuai kondisinya bernilai benar, maka akan ada perintah yang dijalankan. Ketika seandainya tidak ada yang sesuai, maka akan ada juga perintah yang akan dijalankan atau ditampilkan. Oke, ini adalah bentuk perintah percabangan. Ada if else, if elif else. Untuk if, ya jika hanya terdiri dari satu baris pernyataan saja. Sementara if else jika ternyata ada dua pernyataan, di mana jika seandainya salah yang akan dibaca adalah yang else. Sementara if elif else adalah di mana kondisinya lebih dari dua. Jadi misalkan saya ambil contoh nilai di atas 80A, misalkan di atas 70B. Nah, itu kan dua pernyataan ya. Tapi ternyata ada pernyataan ketiga, keempat, dan seterusnya. Maka kita pakai if elif else. Nanti bagian terakhir menggunakan else. Nah, di sini saya sudah memiliki studi kasus yang akan kita coba menggunakan perintah percabangan, yaitu nilai di atas 80 maka grade-nya sama dengan A, keterangannya sangat baik. Nilai di atas 70 maka grade-nya B, keterangannya baik. Nilai di atas 60 maka grade-nya C, keterangannya cukup. Selain itu, maka grade-nya nanti adalah D, keterangannya kurang. Saya langsung saja menggunakan if elif else ya. Karena memang kembali lagi bahwa sebenarnya antara perintah yang bentuk pertama if ya, if elif atau if elif else sebenarnya sama saja ya, hanya perbedaannya lebih banyak strukturnya. Saya menggunakan Python idle bawaan dari Python untuk editornya. Masih ingat terkait dengan materi kita berkenaan dengan variabel dan juga tipe data. Maka kalau rekan-rekan melihat tampilan yang ada di sini, sebenarnya ini ada 3 variabel, yaitu nilai, grade, dan keterangan. Nah, kita akan coba mulai mengaplikasikannya di perintah. Saya akan menuliskannya bagaimana perintah if ini akan berjalan ya, diproses. Kita akan menggunakan perintah inputan ya. Yang akan kita inputkan tentunya adalah nilai. Ya, yang kita input adalah nilai. Maka di sini kita akan tuliskan nilai sebagai variabel nilai sama dengan ya. Nah, nilai ini rekan-rekan mau membuatnya sebagai tipe data string atau tipe data integer ya. Jika menggunakan tipe data string ya, maka nanti akan ada masalah. Masalahnya adalah saat pengujian. Pengujian di sini kan sebenarnya nilai di atas 80. Kalau nilai di atas 80 sebenarnya format nulisnya adalah nilai lebih besar dari 80. Ya, kalau dia tipe string tentunya kita tidak bisa menggunakan lambang lebih besar ya. Maka kita tuliskan nilai ya. Di sini integer buka kurung input, yaitu adalah
input nilai kita tuliskan. Nah, perintahnya kan seperti ini, nilai input nilai. Ya, ini nih untuk mengkonversi inputan kita menjadi angka. Berikutnya adalah kita tinggal langsung melakukan perintah percabangan if. Ya, maka di sini saya tinggal menuliskan if nilai lebih besar 80, ya. Nah, ini yang perlu rekan-rekan hati-hati juga adalah keterangan di sini saya menuliskan di atas. Artinya kita menggunakan lebih besar. Kalau seandainya rekan-rekan menulis artinya berarti di sini untuk dapat grade A seseorang harus bernilai 81. Kalau seandainya nilainya 80, dia masih grade B. Ya, karena di atas 80. Ya. Kecuali kalau seandainya grade A didapat jika nilai 80 ya ke atas misalkan, berarti dari 80 sampai seterusnya, maka di sininya lebih besar sama dengan, maka akan membaca 80 termasuk A. Tapi kalau kita lihat dari sini nilai di atas 80 ya. Nah, hati-hati, terkadang logika program juga mempengaruhi perintah yang akan kita tuliskan. Ya, tentunya akan beda jauh ya. 80 dapat B sebenarnya dapat B, tapi karena kalian salah menuliskan bisa jadi A misalkan. Oke, berikutnya tinggal kita gunakan perintah umumnya adalah titik 2 untuk setiap perintah if. Lalu ketika saya enter, saya tinggal menuliskan variabel saja grade sama dengan A. Nah, berikutnya adalah elif. Karena masih ada lagi yang perintah lainnya, yaitu adalah nilai 70. Nah, ini enaknya sebenarnya kalau kita mengerjakan perintah if percabangan, perintahnya akan berulang sebenarnya. Jadi kita bisa lihat di atas, tinggal mengganti nilainya, yaitu 70 misalkan. Ya, tinggal kita tulis grade sama dengan B. Ya, saya tinggal paste lagi karena masih ada elif lagi. Tinggal mengganti jadi 60 grade C, dan terakhir else, yaitu grade sama dengan D. Kita akan coba satu persatu dulu, nanti kita akan gabungkan semua perintahnya. Kalau sudah, kita tinggal tampilkan. Perintah menampilkan masih ingat kan ya? Print. Kalau sudah seperti ini, kita tampilkan print nilai saya adalah nilai, print grade saya grade, ya, atau mungkin saya kasih pembatas. Kalau sudah, kita save, lalu kita jalankan, ya. Ini dia akan meminta input nilai. Kita input misalkan 80, harusnya nilainya adalah B, ya. Nah, di sini tampil 80 grade-nya B. Ya, kalau seandainya saya jalankan lagi A, yaitu 81 seperti yang tadi saya bilang. Kurang lebih seperti ini. Kalau seandainya saya input lagi, nilainya itu adalah 50, maka tampilnya adalah D. Berikutnya adalah untuk keterangan. Misalkan saya menggunakan perintah if lagi, saya bisa ya, if berdasarkan grade, ya, sama dengan. Nah, yang saya ingatkan ya di materi sebelumnya, sama dengan artinya membuktikan apakah grade-nya sama atau tidak. Misalkan A titik 2, jangan lupa. Lalu adalah keterangan. Keterangan sangat baik. Berikutnya elif grade B. Nah, misalkan ternyata saya menuliskannya kurang lebih seperti ini.
ya. Di sini kan ada yang pakai spasi ya, ada yang tidak. Ini sebenarnya istilah indentasi gitu ya. Kalau di Python, penggunaan spasi sangat berpengaruh di Python. Beda struktur, beda penulisan. Ada yang namanya satu hierarki. Contoh kayak if, elif, maka sama. Ketika kita buat dia agak berbeda jaraknya, spasinya nanti akan bermasalah. Contoh seperti di sini, keterangan ya, misalkan. Nah, saya akan tampilkan printnya di bawahnya keterangan. Nah, ketika saya jalankan, misalkan kurang lebih seperti ini. Nah, maka akan muncul perintah error di mana indent blok keterangan. Nah, ini yang tadi saya bilang keterangannya tidak sama, sejajar. Ya, ini yang jadi masalah. Jadi hati-hati untuk rekan-rekan ketika menggunakan perintah percabangan, penulisannya harus sejajar. Ya, cukup di enter saja sebenarnya ketika mengenakan titik 2 di enter, nanti ikuti saja alurnya seperti apa. Kecuali kalau if dan elif ya. Jadi kalau misalkan saya kasih contoh kurang lebih seperti ini kan. Ya, ketika saya enter. Nah, berikutnya ini kan balik lagi ya. Ya, kita tinggal elif lagi. Nah, kurang lebihnya jadinya seperti ini ya. If, elif, keterangan, elif, dan else. Ya, jadi perintahnya kurang lebih seperti ini. If, grade A, keterangan sangat baik. Grade B, keterangan baik. Elif, grade C, keterangan cukup. Else, keterangan kurang. Nah, kalau dilihat dari hasil tampilannya, kurang lebih nanti akan seperti ini. Ketika saya input nilai, misalkan 81, saya enter, maka muncul nilai saya 81, grade saya A, keterangannya sangat baik. Pun demikian kalau seandainya saya 50, maka grade saya adalah D, keterangannya kurang. Ya. Nah, perintah ini saya pisah. Sebenarnya bisa kita gabungkan seperti di sini, yaitu nilai di atas 80, maka grade A, keterangannya sangat baik. Artinya apa? Sebenarnya bisa saja kita nggak perlu pakai if grade A lagi di sini, tapi langsung saja misalkan saya taruh perintah ini di bagian atas, ya, di bawah grade A. Nah, sementara tujuan kenapa saya membuat seperti ini, saya hanya ingin rekan-rekan mahasiswa mengetahui bahwa bagaimana sih bentuk kalau seandainya perintah percabangannya itu kondisinya, kondisi itu yang ini ya, if nilai lebih besar 80, ini adalah kondisi, lalu ini adalah perintahnya, pernyataannya, grade-nya, hasilnya apa. Nah, kalau seandainya kondisinya nilainya adalah integer, bentuknya seperti apa? Kalau kondisinya adalah nilainya string, bentuknya seperti apa? Yang pasti kalau string itu kita menggunakan sama dengannya 2 kali, di mana ini sebagai perbandingan artinya, bukan sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 itu artinya adalah nilai. Kayak di sini misalkan if nilai lebih besar dari 80, grade-nya sama dengan A, maka grade ya akan terisi dengan nilai atau value A. Sementara kalau di sini if grade sama dengan A, ini artinya adalah akan membandingkan nilai grade ya. Apakah nilai grade-nya ini sama dengan ini, maksudnya sama dengan A ya. Nah, kayak tadi yang saya input 81 misalkan. Maka 81 itu ternyata kan grade-nya A, berarti grade ini sudah bernilai A. Dibandingkan, benar nggak sama dengan A? Kalau sama, ya maka yang muncul adalah sangat baik, dan seterusnya. Ya, jadi kalau saya buat, misalkan saya rubah perintahnya, ya kurang lebih seperti ini. Saya pindahkan ke atas, yang bawah perintahnya saya nonaktifkan dengan pemberian komentar, petik 3 kali ya. Jadi ini nonaktif, maka kurang lebih jadi seperti ini. Nilai lebih besar 80, grade-nya A, keterangannya sangat baik, dan seterusnya. Jadi bisa disatukan, bisa juga dipisah ya. Kalau saya jalankan nilai misalkan 81, maka menjadi sangat baik ya. Berikutnya saya misalkan input 50, jadi seperti ini. Ya, jadi ini dia perintah percabangan. Ya, mudah ya.
tidak terlalu sulit, bahkan perintahnya sebenarnya sama. Yang penting yang perlu diingat adalah setiap if ataupun elif diakhiri dengan titik 2. Lalu di bagian keterangannya jangan lupa untuk sejajar. Maksudnya di bagian perintahnya ya, kondisinya adalah yang if, elif ini kondisi, pernyataannya untuk perintahnya apa itu sejajar. Begitupun dengan if dan elifnya juga sama. Ketika tidak sejajar indentasinya, maka dia akan menjadi error. Baik, demikian materi berkenaan dengan perintah percabangan di gitar pemrograman. Semoga rekan-rekan bisa melakukan percobaan-percobaan dengan perintah percabangan, berkreasi dan berani mencoba terkait dengan logik dari perintah percabangan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, rekan-rekan bisa menghubungi saya di Facebook Akademi Belajar, di Instagram Akademi Belajar, maupun di Twitter Akademi Belajar. Oke, sampai ketemu lagi di materi-materi berikutnya. Sampai jumpa.